Selamat malam saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas malam ini kita bersama-sama. Baik saudara sekalian yang ada di Taiwan, yang ada di China, yang ada di Hong Kong, maupun yang ada di Indonesia, maupun di tempat lain, yang hari ini bersama-sama dengan kita untuk mengikuti, khususnya di dalam kebaktian Jumat Agung pada malam hari ini. Mengapa kita memperingati Jumat Agung? Mengapa setiap kita harus untuk bersama-sama berkumpul pada malam hari ini? Saudara, kita mengapa memperingati Jumat Agung? Karena Kristus rela datang dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia. Adalah karena Ia adalah satu-satunya Allah yang rela peduli terhadap manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Maka Allah Bapa mengaruniakan Yesus Kristus untuk supaya saudara dan saya dapat memperoleh jalan pendamaian, jalan keselamatan, sehingga saudara dapat dibebaskan dari dosa, dan saudara dapat kembali kepada Allah, dan saudara dapat mencicipi kembali akan kehidupan kekal di dalam Tuhan. Dan tentu saja melalui hal ini, setiap kita harus di dalam Kristus untuk kita memperoleh jalan keselamatan itu. Maka tanpa Kristus tidak mungkin kita dapat mengerti akan apa yang namanya keselamatan. Tanpa Kristus kita tidak mungkin mengerti apa arti kebenaran. Dan tanpa Yesus Kristus kita tidak mungkin mengerti akan apa arti hidup yang kekal. Maka hanya Kristus yang harus menjadi pusat di dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana kita memahami karya keselamatan dari Tuhan Allah kepada saudara dan saya. Dan karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan dari Allah Bapa kepada kita semua di dalam Yesus Kristus, maka sudah dia harus rela inkarnasi. Dia harus rela untuk dicaci maki, dia harus rela untuk disiksa, dia harus rela untuk menderita, dia harus rela untuk diperlakukan sangat-sangat kejam, sehingga sampai dia harus rela disalibkan dan dia harus rela untuk dipermalukan. Maka saudara, inilah sesuatu cinta kasih yang terlalu besar yang diberikan bagi orang-orang percaya. Dan melalui kesempatan ini, khususnya di hari Jumat Agung ini, mari kita bersama-sama kembali kepada makna Jumat Agung yang sejati. Makna Jumat Agung yang benar. Dan kiranya Tuhan memimpin, khususnya dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berfirman kepadamu dan memimpin kita semua untuk hidup di dalam kebenaran yang sejati. Mari kita bersama-sama memulai, khususnya di dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam ini, dengan kita membaca satu bagian di dalam kitab suci, yaitu mari kita bersama-sama membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-19. Mari kita membuka bersama-sama Yohanes 19. Kita membaca ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Dan hari ini kita akan fokus kepada ayat yang ke-30. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Dan saya mengundang saudara sekalian membaca bagian ini bersama-sama dengan saya dimanapun sudah berada. Mari kita membaca bersama-sama Yohanes 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sekian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita mengambil sikap berdoa. Kita memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, dari awal sampai akhir di dalam pertolongannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan
karena Engkau adalah Allah yang hidup, di mana Engkau menyatakan firman bagi kami, supaya kami bukan serong ke kanan maupun serong ke kiri, tapi kami dengan satu jalan yang benar untuk kami rela dipimpin oleh Tuhan. Sehingga kami bukan melakukan hal yang menjauhi Tuhan, tapi kami justru melakukan hal yang mendekat padamu. Dan kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang menyatakan diri bagi kami. Karena tanpa Tuhan menyatakan kebenaran-Mu bagi kami, maka kami tidak mungkin dapat menyelami dengan sungguh-sungguh benar atas apa yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mohon Tuhan pimpin khususnya mimbar pada malam hari ini, sehingga setiap kami dapat mengenal kebenaran, kami dapat tahu kebenaran, kami dapat melakukan kebenaran dengan setia, dan kami mau berjuang di dalam kebenaran yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan juga pimpinlah kami semua yang mendengar firman Tuhan pada malam ini. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang bertahta di atas mimbar pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa, kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Amin. So sekalian, kita sudah membahas perkataan Yesus di atas kayu salib dalam 7 ucapan yang dikatakan, yang diucapkan. Dan di sini hari ini kita membahas khususnya di dalam satu perkataan yang berkata sudah selesai. Sudah selesai. Maka apa arti sudah selesai? Bagaimana kita memahami kata sudah selesai? Dan apa signifikansi dan relevansi sudah selesai yang diucapkan oleh Yesus dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Maka kata sudah selesai, bagaimana saudara dan saya memahaminya? Saudara, kata sudah selesai di dalam bahasa Yunani muncul satu kata, yaitu adalah tetelestai. Nah, saudara, tetelestai berasal dari satu kata, yaitu adalah teleo. Nah, kata teleo artinya apa? Teleo artinya adalah mencapai tujuan, menyelesaikan, dan menjadi sempurna. Nah, maka di saat teleo artinya adalah mencapai tujuan, menyelesaikan, dan menjadi sempurna, maka tetelestai apa artinya? Maka saudara, kata tetelestai artinya adalah sudah selesai, sudah lengkap, dan sudah genap. Tapi pertanyaan bagi kita mungkin adalah, apanya yang selesai? Apanya yang lengkap? Apanya yang sudah genap? Saudara, kita sebagai orang percaya, kita membaca kitab suci, dan kita melihat kenapa Kristus datang ke dalam dunia. Karena Kristus adalah satu-satunya jalan pendamaian yang Tuhan hadirkan kepada manusia. Di mana Kristus adalah inkarnasi Allah yang datang ke dalam dunia melalui akan satu kelahiran yang begitu sempurna. Kenapa? Karena Yesus lahir bukan dari akan satu hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan, tetapi Yesus lahir adalah meminjam akan rahim dari seorang perawan, yaitu yang namanya Maria. Dan melalui perawan itu melahirkan akan bayi Yesus. Maka bayi Yesus bukan adalah dari pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Tetapi justru kita melihat Yesus lahir adalah karena Roh Allah ada dalam rahim dari Maria, seorang perawan, sehingga kelahiran Yesus Kristus adalah kelahiran yang spesial. Kelahiran Kristus adalah kelahiran yang unik, dan kelahiran Kristus adalah kelahiran yang kudus. Bukan karena Maria yang kudus, tetapi adalah Roh Allah yang ada di dalam rahim dari Maria, seorang perawan itu, menunjukkan bahwa Kristus bukan bayi biasa. Kristus bukan manusia biasa. Kristus adalah Allah
yang rela inkarnasi dalam dunia menjadi manusia yang sempurna. Maka disinilah perbedaan antara Kristus dengan semua manusia yang ada di dalam dunia. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, maka semua kehilangan kemuliaan Allah, maka disitulah manusia semuanya memiliki cacat di dalam dosa. Tetapi saudara, Yesus Kristus, di saat Dia adalah Allah yang rela datang dunia, berinkarnasi dan menjadi manusia, maka disinilah kita melihat Yesus Kristus adalah satu-satunya manusia sempurna yang melakukan rencana kekal Tuhan, yang menjalankan rencana kekal Tuhan, dan menyelesaikan apa yang Tuhan rencanakan di dalam akan kehidupan bagi setiap sejarah manusia, sehingga karya keselamatan Allah yang diberikan melalui Yesus Kristus digenapi oleh Kristus sampai tuntas, sampai genap, sampai selesai. Maka itulah kenapa, karena keselesaian tersebut, karena sudah digenapi dan sudah tuntas, maka disitulah manusia, khususnya orang-orang percaya, dapat beroleh keselamatan, dapat beroleh akan satu hal, penebusan dosa, dan beroleh hidup yang kekal di dalam Kristus. Maka sudah selesai adalah satu kata yang seharusnya sangat berarti bagi saudara dan saya. Kata sudah selesai seharusnya menjadi satu kata yang sangat memberikan pengharapan bagi saudara dan saya. Karena juru selamat sungguh-sungguh ada. Karena juru selamat sungguh-sungguh menggenapi rencana keselamatan Tuhan. Dan juru selamat yang datang itu, Mesias yang datang itu, Dia sungguh-sungguh telah menuntaskan setiap apa yang Tuhan janjikan, yang Tuhan nubuatkan, yang Tuhan genapi di dalam Kristus Yesus untuk menebus dosa manusia, memberikan hidup yang kekal, dan memberikan kemenangan di dalam pertolongannya. Maka kata sudah selesai adalah satu kalimat yang sangat-sangat sakral, karena karya keselamatan Kristus sungguh-sungguh tuntas hadir di dalam sejarah manusia, yaitu Allah datang dalam dunia, dan di dalam kasih-Nya yang begitu besar itu, Dia sungguh-sungguh peduli, dan Dia sungguh-sungguh hadir di dalam sejarah manusia, dan Dia sungguh-sungguh menuntaskan semua apa yang direncanakan untuk manusia beroleh penebusan, beroleh hidup yang kekal, dan beroleh akan satu kebenaran yang memerdekakan mereka, dan semuanya itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Maka sudah selesai, maka itulah satu kalimat yang begitu indah. Tapi pertanyaannya adalah, kepada siapa Yesus mengucapkannya? Pada saat Yesus berkata, sudah selesai, maka kata-kata itu diucapkan kepada siapa? Maka saudara, hari ini kita akan melihat kepada siapa Yesus mengucapkan kata sudah selesai ini. Apakah kata sudah selesai ini adalah kalimat pekikan kekalahan? Apakah justru kita melihat kata sudah selesai ini justru adalah pekikan kemenangan? Kalau ini adalah kalimat pekikan kemenangan, kepada siapa dia berkata, aku menang? Kepada siapa dia berkata, aku telah menuntaskan? Dan kepada siapa aku menyatakan bahwa aku telah menggenapinya? Saudara, jika ini kalimat dimengerti sebagai pekikan kekalahan, maka tidak mungkin pengharapan ada pada hidup manusia. Justru kalau Yesus berkata sudah selesai, tapi di dalam interpretasi ini adalah pekikan kekalahan, maka manusia sampai hari ini tidak mungkin dapat memiliki pengharapan di dalam Allah. Kenapa? Karena Kristus sudah kalah. Karena Kristus sudah tidak lagi dapat menggenapi rencana Tuhan.
Maka kata sudah selesai, sungguh-sungguh selesai. Tidak ada pengharapan, tidak ada kemenangan, tidak ada hidup yang kekal. Namun, kita melihat Yesus pada saat dia berkata, sudah selesai. Kita percaya bahwa ini adalah kalimat yang justru muncul dari mulut Yesus, menyatakan bahwa dia telah tuntas menyelesaikan, dan dia telah tuntas menggenapi rencana Tuhan, dan dia telah lengkap untuk melakukan semua yang adalah rencana kekal Tuhan, dan semuanya menyatakan dia adalah menang. Nah, pertanyaan adalah kepada siapa Yesus berkata dengan nada kemenangan itu? Dan kepada siapa Yesus berkata akan satu kalimat yang menyatakan akan ketuntasan maupun kelengkapan maupun penggenapan dari setiap apa yang Tuhan percayakan. Maka kepada siapa Yesus mengucapkannya? Pertama, kita akan membahas yaitu kepada siapa? Pertama adalah kepada iblis, kepada setan. Kenapa saudara sekalian? Karena sejak manusia dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan, manusia diberikan akan satu hal di mana manusia dicipta berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Karena manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Maka di dalam gambar rupa Allah, maka manusia dicipta di dalam akan satu desain yang sempurna. Sehingga Tuhan mengatakan, sungguh amat baik. Maka di sini kita melihat sejak manusia dicipta menurut gambar rupa Tuhan, dia dicipta dengan sungguh amat baik. Maka di sini kita melihat manusia memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh ciptaan-ciptaan yang lain. Namun, kita tahu, akhirnya manusia pada saat dia dicipta menurut gambar rupa Tuhan, maka Tuhan sayang kepada Adam. Tuhan sayang kepada Hawa. Tetapi Tuhan berkata, kau boleh makan semua yang ada di taman ini, tetapi yang ini jangan. Maka Tuhan memberikan warning kepada Adam, kepada Hawa, bahwa jangan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Nah, saudara, maka Tuhan berfirman dan Tuhan menyatakan bahwa engkau boleh makan yang lain, tapi yang ini jangan. Nah, saudara, tetapi kita melihat kenapa Adam dan Hawa bisa jatuh, kenapa Adam dan Hawa bisa memberontak, kenapa Adam dan Hawa bisa melawan Tuhan. Saudara, kita melihat sejarah manusia, kenapa manusia jatuh ke dalam dosa. Karena ada intervensi dari setan. Ada intervensi dari iblis, di mana iblis berusaha untuk membatalkan semua rencana Tuhan di dalam dunia ciptaan. Dia merancang satu ide, dia merancang satu hasutan supaya manusia jatuh di dalam dosa. Dia merancang supaya manusia mengikuti siasatnya, supaya mereka tidak melakukan kehendak Tuhan atau tidak untuk menggenapi rencana Tuhan, namun menjatuhkan mereka sehingga melawan Tuhan. Maka iblis merancang untuk merusak apa yang baik di dalam ciptaan Tuhan, dan dia mau membawa satu nuansa kekalahan dan membawa akan ciptaannya jatuh di dalam kematian kekal. Maka setan melakukan semuanya itu supaya Tuhan tidak dapat melaksanakan akan apa yang menjadi rencananya, karena iblis memiliki akan satu siasat untuk menggagalkan Tuhan Allah. Maka saudara, kita tahu bahwa iblis atau setan adalah malaikat Tuhan, tetapi malaikat yang arogan, malaikat yang mau mencuri kemuliaan Tuhan, sehingga waktu dia memiliki akan ambisi yang tidak kudus, maka Tuhan mengusir malaikat. Tuhan mengusir setan. Tuhan mengusir iblis. Dan kita tahu iblis diusir karena dia mengkhianati Tuhan, dia melawan Tuhan, dan waktu dia diusir oleh Allah, iblis tidak tinggal diam. Dia akhirnya mau menghasut Adam dan Hawa di Taman Eden. Dia mau menjatuhkan mereka ke dalam dosa.
dan setan berusaha untuk membatalkan apa yang Tuhan lakukan. Maka setan terus gempur akan anak-anak Tuhan supaya satu demi satu gagal. Satu demi satu jatuh, satu demi satu kehilangan kemuliaan Tuhan. Saudara, di sini kita melihat iblis tidak pernah libur untuk menggencet dan maupun untuk berusaha menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan. Maka dia terus menggempur anak-anak Tuhan supaya mereka jatuh. Apakah Tuhan kalah? Apakah Tuhan tinggal diam? Apakah Tuhan tidak peduli dengan semuanya itu? Jawabannya adalah tidak. Tuhan senantiasa berfirman. Tuhan senantiasa peduli. Sehingga Tuhan memimpin anak-anak Tuhan untuk bagaimana mereka meskipun sudah jatuh di dalam dosa, tetapi mereka harus belajar hidup benar. Mereka harus belajar hidup kudus. Mereka harus belajar hidup sesuai dengan apa yang diperkenan oleh Tuhan. Maka Tuhan berfirman. Maka Tuhan berfirman. Dan kita melihat Tuhan memberikan firman-Nya melalui hamba-hambanya. Kita melihat dalam perjanjian lama Tuhan memakai akan nabi-nabinya. Dan di dalam perjanjian baru Tuhan memakai rasul. Dan kita melihat Tuhan senantiasa berfirman. Dan firman Tuhan memimpin hidup anak-anak Tuhan. Supaya mereka dapat melihat di dalam kehidupanmu yang berdosa itu. Kau bisa hidup suci di hadapan Tuhan. Engkau bisa fokus hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan masih ada memimpinmu dan memberikan pengharapan bagimu. Dan saudara, puncaknya kita melihat Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal. Tuhan mengaruniakan Yesus Kristus. Inkarnasi datang ke dalam dunia. Bukan sama seperti keturunan Adam yang sudah jatuh di dalam dosa. Tapi Kristus inkarnasi datang menjadi satu-satunya juru selamat yang sempurna. Karena Yesus lahir bukan dari hasil pertemuan sel sperma dengan sel telur. Dari keturunan dari Yusuf dan keturunan Maria. Bukan. Tapi Yesus Kristus adalah satu-satunya manusia yang sempurna yang berinkarnasi datang di dalam dunia. Dan dia lahir bukan dari semuanya itu, tetapi dia lahir melalui akan rahim dari seorang perawan, yaitu adalah Maria. Dan roh itu meminjam akan rahim daripada Maria. Sehingga disitulah kita melihat perbedaan Kristus dengan manusia yang lain. Kristus dengan orang-orang agung di dalam sepanjang sejarah. Yaitu apa? Kristus adalah Allah yang datang dalam dunia di dalam rahim seorang perawan dan dia lahir menjadi manusia dan dia adalah satu-satunya manusia yang tidak cacat dosa. Maka di sini kita melihat Tuhan Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Bukan sama seperti keturunan Adam, tetapi dia datang menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang inkarnasi jadi manusia, menjadi manusia yang sempurna. Manusia yang tidak berdosa, manusia yang kudus. Maka dia datang ke dalam dunia karena dialah yang dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Menjadi satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya hidup yang kekal, di mana tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa jika tidak melalui Dia. Maka Yesus datang dalam dunia untuk menyelamatkan orang-orang percaya. Dan itulah rencana keselamatan Allah, di mana Tuhan mengasihi orang berdosa. Tuhan mengasihi kaum pilihannya. Tuhan mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan disinilah iblis tidak suka.
Iblis tidak suka. Maka Adam sudah gagal. Tetapi apakah berarti kalau Adam sudah gagal, maka Kristus harus berhasil? Justru kita melihat apa yang terjadi di sini. Yaitu yang terjadi. Bahwa Adam sudah gagal. Yes. Tetapi Kristus juga harus gagal. Maka disitulah kita melihat iblis berusaha untuk melakukan pencobaan demi pencobaan. Supaya Kristus gagal. Adam sudah berhasil gagal. Tetapi sekarang Kristus, apakah dia harus berhasil? No. Maka iblis berusaha memakai segala cara. Untuk apa? Untuk menggagalkan apa yang menjadi rencana keselamatan Allah di dalam Mesias, yaitu Yesus Kristus. Maka kita melihat rajinnya, tekunnya, dan agresifnya akan iblis berusaha menggagalkan rencana Tuhan. Maka hari ini kita sebagai orang Kristen seharusnya malu melihat iblis begitu rajin, iblis begitu aktif, bahkan iblis begitu agresif untuk bagaimana melakukan rencananya, yaitu untuk menggagalkan rencana Tuhan. Padahal siapa dia di hadapan Tuhan? Dia tahu bahwa sebenarnya dia tidak bisa menang melawan Tuhan. Tapi dia tetap berusaha. Dia tetap dengan kuasanya. Dan juga dengan apa yang ada pada dirinya. Untuk berkata dengan positive thinking. Bahwa aku harus menghancurkan rencana Tuhan. Adam gagal. Maka iblis bersukacita. Sekarang adalah sukacita yang berlipat-lipat. Di saat Yesus Kristus pun gagal. Maka saudara, di saat kita melihat iblis tidak suka, Kristus berhasil. Iblis tidak suka kalau Kristus berkata, sudah selesai. Dan iblis tidak suka kalau Yesus berkata, sudah genap semua rencana Tuhan. Maka Adam gagal, Yesus harus gagal juga menurut setan, menurut iblis. Maka itulah kenapa iblis berusaha menggagalkan Yesus. Maka puncaknya kita melihat Yesus disalibkan di Golgota. Dia dicaci maki. Dia diperlakukan dengan begitu hinanya. Bahkan banyak dari mereka berusaha untuk apa? Berusaha untuk membuat Kristus menjadi satu figur yang kalah. Satu figur yang memalukan, satu figur yang menjijikkan, satu figur yang tidak memiliki guna apa-apa. Bahkan kita melihat murid-murid Yesus sebelum Yesus melewati jalan penderitaan. Maka murid-murid Yesus berusaha supaya Yesus tidak menjalani jalan penderitaan. Bahkan Petrus berkata bahwa apa? Sekali-kali ini tidak akan terjadi padamu. Sehingga pada saat itu Yesus berkata, "Nyala engkau setan, karena engkau tidak tahu apa yang kau lakukan." Karena engkau tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan. Maka saudara, di sini kita melihat setan pakai segala format, setan pakai segala cara, setan pakai segala apa yang bisa dia lakukan. Baik legal maupun ilegal sekalipun. Dia pakai segala cara. Pokoknya Kristus gagal. Pokoknya Kristus tidak berhasil. Dan pokoknya Kristus tidak menggenapi semua rencananya Tuhan. Maka setan tidak suka, maka dia dengan rajin dan tekunnya melakukan semuanya itu. Tetapi saudara, pada saat kita melihat Kristus melewati kesengsaraannya, sampai akhirnya dia di atas kayu salib, dia menerima begitu banyak perlakuan-perlakuan yang begitu hina, begitu tidak layak. Yesus tak perlu diperlakukan seperti itu, karena Kristus bukanlah kriminal. Dia bukan orang jahat. Dia bukan melakukan perbuatan-perbuatan yang hina. Tetapi kenapa dia diperlakukan begitu hina? Saudara, manusia menertawakan, bahkan berkata, kalau kau selamatkan orang lain, sekarang selamatkan dirimu. Saudara, satu hinaan yang terus dimunculkan dari orang-orang yang ada di bawah Yesus.
di saat Yesus di atas kayu salib. Saudara sekalian, mungkin sudah berkata, sungguhkah kata sudah selesai adalah momen kemenangan Kristus? Mungkin kita dengan lemah iman berkata, kenapa kok lebih cocoknya itu momen kemenangan setan? Kenapa justru cocoknya itu adalah momen kemenangan iblis? Sudah selesai karena apa? Dia kalah. Iblis yang menang. Lebih cocok. Tetapi saudara, meskipun bagi manusia kelihatannya itu momen kemenangan setan, kelihatannya lebih cocok adalah kemenangan dari iblis. Tetapi jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena ketika Pilatus berkata kepada Yesus sebelum Yesus disalibkan, Pilatus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa aku memiliki kuasa untuk menyalibkan dan memiliki kuasa untuk melepaskan?" Saudara, Pilatus menyatakan bahwa aku punya kuasa menyalibkan, aku punya kuasa untuk melepaskan kamu. Dan kamu tahu tidak, aku gampang sekali untuk berkata, lepaskan. Aku dengan gampang sekali akan berkata, salibkan. Tahukah engkau Yesus? Dan Yesus menjawab apa, saudara sekalian? Yesus menjawab, engkau tidak mungkin punya kekuatan sama sekali untuk melakukannya jika engkau tidak diberikan kuasa dari atas. Wah, kalimat yang begitu luar biasa, yaitu apa? Kalau Tuhan tidak izinkan, kau tidak mungkin punya kuasa untuk menyalibkan aku, maupun punya kuasa untuk membebaskan aku. Maka Yesus waktu menyatakan kalimat itu, kalau tidak ada permission dari Tuhan Allah di dalam keputusan-keputusanmu, maka kau pun tidak layak atau kau pun tidak mungkin dapat melakukannya. Saudara, pernyataan dari Kristus sungguh-sungguh memiliki kuasa Allah. Pernyataan dari Kristus sungguh-sungguh sebenarnya kalau ditanya, apakah Kristus bisa membebaskan dirinya dari penderitaan? Apakah Kristus bisa berkata bahwa aku akan membebaskan diriku sendiri? Saudara, saya percaya Kristus dengan mudahnya bisa membebaskan dirinya. Bisa membebaskan dari penderitaan, bisa membebaskan dari salib, bisa membebaskan dirinya dari setiap semua yang memalukan, semua yang menjijikan, semua yang penuh derita ini. Tapi kenapa dia menjalani penderitaannya? Kenapa dia menjalani akan jalan sengsara ini? Kenapa dia harus menjalani akan satu hal di mana dia harus disalibkan? Kenapa, saudara? Karena Yesus memilih untuk tidak melakukannya. Dia merelakan dirinya. Dia mengorbankan dirinya. Kenapa, saudara? Agar firman Tuhan digenapi. Supaya firman Tuhan digenapi, diselesaikan, dituntaskan. Saudara, maka hanya kematian Kristus satu-satunya yang dapat memberikan bagi saudara dan saya dan juga setiap orang percaya akan impact yang powerful. Untuk apa? Membawa kuasa maut binasa dan membawa akan dosa-dosa manusia diangkat sehingga orang-orang berdosa beroleh pengampunan dosa dan beroleh pembebasan dosa atas dosa. Maka dia datang untuk apa? Dia datang untuk menghancurkan kematian. Dia datang untuk membinasakan kuasa maut. Dan dia datang untuk membinasakan setan. Dan dia datang untuk menyatakan kemenangan atas maut. Maka di sini setan gagal. Adam memang gagal. Tapi Kristus
Dia menang atas maut. Dan karena Kristus bebas, membebaskan manusia dari dosa, sehingga dia menang atas maut karena dia satu-satunya yang menggenapi rencana Tuhan dengan sempurna. Maka disinilah karya keselamatan Kristus di atas kayu salib yang sudah tuntas, genap, sempurna, dan permanen ini. Setan tidak bisa ganggu gugat. Bahwa kemenangan Kristus adalah absolut. Kemenangan Kristus adalah tidak bisa diganggu gugat. Karena kemenangan Kristus sungguh-sungguh terbukti menang atas segala apa yang Kristus lakukan, setia di dalam penggenapannya. Saudara, maka iblis terpatahkan karena kematian Kristus. Terpatahkan karena sungguh-sungguh keselamatan hadir di dalam sejarah. Karena darah Kristus, darah Allah yang menjadi manusia, di mana dia adalah manusia yang tidak berdosa, yang sempurna, dan darahnya tercucur, membasuh dosa-dosa manusia, dosa orang percaya, dosa kaum pilihannya, sehingga setiap mereka beroleh akan pengampunan, beroleh jalan pendamaian, sehingga mereka dijamin oleh Kristus untuk dapat memperoleh keselamatan yang kekal. Maka itulah kenapa akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Maka Kristus mengatakan sudah selesai. Maka iblis, engkau kalah. Maka iblis, engkau gagal. Maka iblis, engkau tidak punya lagi nyali. Kenapa? Karena semua rencanamu gagal untuk menggagalkan rencana Tuhan. Karena Tuhan sungguh-sungguh adalah Tuhan. Karena apa yang dikerjakannya tuntas, selesai, genap. Meskipun kau ganggu dengan begitu banyak cara, tapi dia sempurna di dalam menggenapinya. Puji Tuhan. Maka itulah kenapa Kristus datang dalam dunia harus hidup sengsara dan harus menanggung dosa-dosa manusia dan harus untuk menjadi tumbal bagi saudara dan saya, untuk dia harus menanggungnya sehingga dia harus mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya beroleh akan pengampunan, beroleh penebusan, dan beroleh kemenangan. Kedua, sudah selesai. Kepada siapa Yesus mengucapkannya? Kedua adalah kepada Bapa di surga. Sudah selesai. Apa artinya diucapkan kepada Bapa? Saudara, di dalam Yohanes pasal 17 ayat keempat, di mana ada tertulis, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh karena itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudara perhatikan, Yesus menyatakan bahwa aku taat padamu ya Bapa. Dan aku taat bukan setengah-setengah. Aku taat bukan sesuai dengan mood. Dan aku taat bukan dengan seleraku suka atau tidak suka. Tapi aku taat padamu ya Bapa. Dan aku taat sampai akhir. Aku taat sampai mati. Aku taat menggenapi rencanamu ya Tuhan. Dan mengapa Yesus harus mati, saudara? Kenapa Yesus harus mengorbankan nyawa? Kenapa Yesus untuk mengatakan sudah selesai? Dia harus untuk mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Saudara, kalau kita melihat kepada perjanjian lama, di dalam perjanjian lama, imam di dalam kemah suci atau imam di dalam bait suci, imam setiap hari memberikan
akan persembahan korban bakaran, di mana korban bakaran itu diberikan atau dipersembahkan kepada Tuhan dengan satu hasrat untuk supaya melalui korban bakaran itu Tuhan mengampuni dosa manusia. Dengan memberikan korban bakaran itu tidak peduli adalah memberikan burung merpati atau memberikan sapi atau memberikan domba. Semuanya dipersembahkan dengan satu hasrat, dengan satu harapan. Tuhan ampuni dosaku. Tetapi saudara, imam setiap hari mempersembahkan korban bakaran itu, setiap hari berusaha untuk memberikan akan persembahan dengan harapan Tuhan ampuni dosa umatmu, Tuhan ampuni dosa kami. Tetapi kalau kita mau jujur untuk membaca setiap fenomena yang ada, betulkah korban bakaran yang dipersembahkan imam itu bisa menghapus dosa? Saudara, maka sejujurnya, waktu imam setiap hari mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, jelas-jelas korban bakaran itu tidak pernah dapat menghapus dosa. Maka itulah kenapa Allah mengaruniakan dan mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, karena dialah korban hidup yang memberikan penghapusan dosa kepada manusia, kepada saudara, kepada saya, untuk selama-lamanya. Dia memberikan akan keselamatan kepada setiap orang-orang percaya, memberikan keselamatan kepada kaum pilihan Tuhan Allah. Dia memberikannya di dalam kesempurnaannya, dan itu bukan temporary, tetapi semua dinyatakan untuk selama-lamanya. Maka darah korban tidak mungkin menghapus dosa. Darah kambing, darah domba, darah dari burung merpati maupun darah dari sapi tidak bisa menghapus dosa. Tetapi darah Yesus Kristus, dialah satu-satunya yang darahnya menghapus dosa. Maka itulah kenapa Yesus Kristus, kenapa dia harus mati. Dia harus rela berkorban. Dia harus untuk menjadi tumbal bagi saudara dan saya. Karena hanya di dalam Yesus Kristus tidak perlu lagi ada pengorbanan lagi. Karena dialah satu-satunya korban hidup yang menghapus dosa. Itulah kenapa saudara, Yohanes menyebut Yesus adalah anak domba Allah. Karena dialah satu-satunya korban hidup yang menghapus dosa manusia. Yang menyelamatkan oleh dia. Dan dialah juru selamat dunia. Dan melalui kematian Kristus, maka kita semua beroleh akan apa yang namanya jalan pendamaian. Maka saudara, Tuhan Allah adalah Tuhan yang sangat mengasihi orang percaya. Tuhan Allah adalah Tuhan yang sangat mengasihi umatnya. Tetapi Tuhan juga tidak bisa tolerir terhadap dosa manusia. Maka murka Allah harus dinyatakan. Dan murka Allah tidak bisa ditanggung oleh sapi, tidak bisa ditanggung oleh burung merpati, tidak bisa ditanggung oleh domba. Maka itulah kenapa murka Allah hanya dapat ditanggung di dalam Kristus. Maka murka Allah bukan ditiadakan, tapi murka Allah ditimpakan di dalam Kristus. Maka demi murka Allah reda, Allah menentukan Kristus. Maka Kristus ditentukan Allah menjadi satu-satunya jalan pendamaian Allah. Sehingga manusia dapat ditanggung dosanya oleh Kristus. Murka Allah yang seharusnya dinyatakan kepada orang-orang berdosa, Tuhan menimpakannya kepada Kristus.
Maka Kristus satu-satunya jalan pendamaian Allah. Di sini adalah satu hal, konsep propisiasi dihadirkan bagi kita. Maka propisiasi yaitu Tuhan menyatakan Kristus menjadi jalan pendamaian. Sehingga manusia dapat beroleh jalan keselamatan, dapat beroleh jalan penebusan, dapat beroleh jalan kemenangan, dan dapat beroleh jalan hidup yang kekal. Maka itulah kenapa saudara pengorbanan Kristus, di mana Dia menggantikan tempat kita, di mana Kristus menggantikannya dan menyelesaikan semuanya di dalam menanggung dosa kita dan menerima setiap murka Allah dengan sempurna. Maka di dalam Dia menuntaskan semuanya, dengan Dia menjalankan semuanya hingga genap, dan Dia menanggung semuanya hingga selesai. Maka disinilah iblis kalah. Maka disinilah kita melihat iblis dan pekerjaannya hancur. Kenapa? Karena iblis tidak bisa mengganggu fakta keselamatan Kristus bagi orang-orang percaya terjadi. Maka saudara, kekalahan terbesar iblis adalah Kristus tidak bisa dikalahkan di dalam menuntaskan rencana Tuhan. Maka saudara, pengorbanan Kristus di atas kayu salib, menerima murka Allah. Disinilah kita melihat kebesaran kasih Allah kepada manusia. Maka Yohanes 3:16 menyatakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita tidak beroleh kebinasaan, namun kita beroleh hidup yang kekal. Itu saudara adalah di dalam istilah namanya ekspiasi. Ekspiasi adalah hasil dari propisiasi, di mana Tuhan menentukan Kristus menjadi satu-satunya jalan pendamaian supaya dosa manusia dapat ditebus, ditanggung oleh Kristus. Murka Allah kepada orang berdosa ditanggung oleh Kristus. Sehingga pada saat ditanggung oleh Kristus, maka kebinasaan dijauhkan dari orang-orang percaya. Kebinasaan kekal dijauhkan dari orang-orang yang mengikut Tuhan, kaum pilihan Tuhan, dan beroleh hidup yang kekal. Itulah ekspiasi yang indah dari propisiasi dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ketiga, kepada siapa Yesus berkata, sudah selesai. Pertama, kepada setan. Kedua, kepada Allah Bapa. Ketiga, kepada siapa, saudara sekalian? Ketiga, kepada umatnya. Kepada umatnya Dia berkata, sudah selesai. Maka kata sudah selesai, apa artinya bagi umat Tuhan? Apa artinya bagi kaum pilihan Tuhan? Apa artinya bagi orang-orang percaya? Sudah selesai. Maka saudara, kata sudah selesai artinya bagi umat Tuhan, bagi kaum pilihan Tuhan, bagi orang percaya, kata sudah selesai adalah kata penghiburan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan menyatakan, barang siapa percaya kepadaku, maka Tuhan menjamin keselamatan mereka. Maka sudah selesai, maka engkau telah terjamin karena karya keselamatan Allah sudah genap. Jangan takut, sudah dibayar lunas, sudah ditebus. Maka engkau bebas dari dosa. Engkau bebas dari murka Allah. Maka Tuhan memberikan jalan kebenaran, hidup yang kekal, sehingga engkau dapat kembali kepada Bapa. Mungkin kita bertanya, masa sih?
Masa sih sudah dibayar lunas? Masa sih sudah ditebus? Masa sih sudah selesai? Saudara, mungkin kita bertanya, kalau lunas, kenapa kok Yesus mati? Kalau sudah ditebus, kenapa Yesus mati? Dan kalau memang sudah menang, di mana kemenangan itu? Yesus mati loh. Dan kenapa kematian Yesus justru dikatakan sebagai kemenangan? Saudara, Yesaya pasal 53 ayat 4-6 menyatakan bahwa justru Yesus mati. Justru the suffering servant, justru Mesias, dia mati adalah untuk menggantikan saudara dan saya, menggantikan orang-orang berdosa. So sekalian, kenapa dia harus menggantikan kita? Kenapa dia harus mati menebus kita? Untuk kita bisa menang, dia harus mati. Untuk bebas, dia harus mati. Untuk kita bisa beroleh hidup kekal, dia harus mati. Why he must to die? Kenapa dia harus mati? Saudara, kalau kita melihat banyak sekali ayat-ayat yang memberikan akan satu direction. Kenapa dia harus mati? Saudara, pertama, dia kenapa harus dihukum? Kenapa dia harus mati? Supaya saudara dan saya diampuni sama Tuhan. Itu tercatat dalam Matius 26 ayat 28 dan dalam Efesus pasal 1 ayat 7. Maka untuk kita diampuni harus ada yang mati. Dan yang mati itulah yang menebus dosa saudara dan saya. Tapi pertanyaan, yang mati siapa? Kalau yang mati adalah sesama orang berdosa, maka dia juga tidak mungkin bisa hapus dosa karena sama-sama punya dosa. Tapi Yesus Kristus, dia tidak berdosa, dia kudus, dia sempurna, dan dialah satu-satunya yang layak untuk mengampuni engkau. Dan yang kelayakan untuk mengampuni engkau, dia mengorbankan dirinya supaya engkau layak diampuni sama Tuhan. Kita nggak layak diampuni. Tapi dia justru menyatakan dirinya bahwa aku memang adalah satu-satunya yang memiliki kelayakan menebus dosa. Dan karena kasih Allah akan dunia ini, maka dia memilih aku, memilih Kristus untuk menjadi satu-satunya jalan pendamaian. Saudara, dia dihukum karena dia satu-satunya yang dapat mengampuni. Maka saudara, kalau kita sudah mendengar begini, masihkah engkau bermain-main hidup di dalam dunia ini? Masihkah engkau melakukan dosa dengan sengaja untuk membawa hidupmu mengundang murka Tuhan kembali? Saudara, kenapa dia harus mati menggantikan kita? Pertama, karena dia harus dihukum supaya kita diampuni. Kedua, dalam Roma pasal 3 24 dan 28 dan pasal 5 ayat 9, saudara bisa baca di rumah, yaitu Yesus dijadikan dosa, dijadikan berdosa oleh dosa kita, supaya kita dibenarkan oleh kebenarannya. Dia harus menanggung dosa dan dia harus menjadi satu hal di mana dosa-dosa kita ditanggungnya dan dia harus mengalami murka Allah. Dia harus menanggung murka Allah sehingga kita baru bisa dibenarkan oleh kebenarannya. Jadi supaya saudara dan saya bisa dibenarkan di dalam kebenarannya, maka dia dijadikan tumbal untuk supaya dia bisa memerdekakan engkau, dibenarkan di dalam Tuhan. Maka dia harus berkorban jadi tumbal oleh dosa-dosa kita. Semakin kita bahas terus-menerus ini, seharusnya kita harus semakin malu. Kita harus semakin sadar bahwa kematian Kristus tidak main-main.
Tapi kematian Kristus sungguh-sungguh adalah hal yang tidak layak kita terima. Tapi Dia menyerahkan dirinya bagi kita. Ketiga, kenapa Dia harus mati menggantikan kita? Ketiga, Matius 8:17. Di situ menyatakan satu poin, yaitu apa? Di mana Kristus harus menanggung derita kesakitan. Dia harus menanggung akan setiap derita murka Allah. Dan kenapa dia harus menderita, dia harus menanggung akan murka Allah. Supaya kita beroleh apa, saudara? Kalimat yang dipakai adalah supaya kita menerima kesembuhan. Menerima kesembuhan darinya. Saudara, wah, kalau kita lagi sakit, lalu kita menerima kesembuhan darinya. Wah, kita langsung bersuka cita, kita langsung senang. Seakan-akan semua beban itu lepas. Saudara, kita bisa menginterpretasikan di saat kita memiliki penyakit, tiba-tiba semua itu dilepaskan di dalam diri kita masing-masing. Kita pasti merasakan ringannya kita memperoleh kesembuhan. Tetapi saudara, kita seringkali hanya peduli dengan disembuhkan di dalam Yesus. Tetapi kita tidak pernah pikir penderitaan Kristus menanggung murka Allah hanya karena supaya saudara sembuh, supaya saudara bebas dari dosa dan bebas dari murka Allah. Maka di situ kita melihat dia menderita kesakitan. Saudara, dengan kita semakin membaca poin per poin ini, saudara, kita semakin tidak layak menerima keselamatan Kristus. Karena supaya kita sembuh, maka dia rela sakit. Untuk supaya kita sembuh, dia rela supaya kita bisa bebas. Dia rela sakit. Dia rela menderita. Dia rela menerima apa yang menjadi murka Allah. Kenapa Yesus harus mati menggantikan kita? Berikutnya adalah karena dia harus menanggung penolakan Allah atas diri orang berdosa. Karena orang berdosa tidak mungkin diterima oleh Allah. Maka semua manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, manusia tidak mungkin dengan mudahnya berkata masuk surga. Maka semua adalah pasti masuk neraka. Tidak mungkin ada yang bisa masuk surga jika mereka tidak bertobat, jika mereka tidak hidup suci, di saat mereka tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka semua orang yang sudah jatuh dalam dosa tidak mungkin diterima oleh Tuhan Allah. Mereka pasti adalah orang-orang yang ditolak oleh Tuhan. Maka Yesus, kenapa dia harus mati? Karena dia satu-satunya yang dipilih Tuhan untuk apa? Menanggung penolakan Allah. Menanggung penolakan Allah atas kita orang berdosa ini. Agar kita diterima oleh Tuhan. Tidak sungkankah kita? Dia menanggung kita. Rela menerima penolakan Allah. Kita seharusnya malu. Di saat kita sudah ditebus, tapi kita masih kreatif, masih aktif, masih dengan satu antusias melakukan dosa yang lebih gila, dan lebih gila. Kita harus bertobat. Berikutnya, kenapa Yesus harus mati? Karena dia menjadikan dirinya menerima kutuk, menerima kutukan agar kita beroleh berkat. Galatia pasal 3 ayat 13 dan 26. Di mana dia rela menerima kutukan Allah. Di mana supaya manusia bebas dari dosa, dia rela dikutuk, dia rela menerima setiap apa yang menjadi hal yang sepatutnya diterima oleh manusia berdosa. Dia menerimanya. Tuhan begitu penuh kasih, saudara sekalian. Bahkan
Dia dihina, dicaci maki, diperlakukan dengan sangat-sangat tidak adil. Supaya kita beroleh satu fakta. Kita dapat menerima kemuliaan Allah. Justru Yesus menderita supaya kita dapat beroleh jalan untuk melihat kemuliaan Allah. Supaya kita dapat melihat bahwa apa yang selama ini hilang dari kami, yaitu adalah kemuliaan Allah. Maka melalui Yesus Kristus, maka kami dapat melihat kembali kemuliaan Allah. Tuhan yang penuh kasih dapat kami lihat. Tuhan yang penuh sayang kami dapat lihat. Tuhan yang penuh keadilan kami dapat melihat. Kemuliaan Allah. Dan berikutnya adalah kenapa dia harus mati. Dia harus mati supaya saudara beroleh hidup. Dia harus mati menanggung dosa saudara saya. Supaya kita yang seharusnya mati kekal ini, kita justru beroleh hidup yang kekal. Maka masihkah engkau berkata bahwa pekikan sudah selesai? Ini bukan pekikan kemenangan. Masihkah kita berkata bahwa ini bukan pekikan yang memberikan penghiburan? Mungkin masihkah kita berkata bahwa ini bukan yang menyatakan akan keberhasilan, penggenapan, dan apa yang namanya penuntasan dari Allah? Saudara, karena kasihnya dia mati, dikubur, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Dan kebangkitan Kristus menunjukkan satu fakta pengharapan yang besar bagi kita yang tidak layak ini. Kita sungguh-sungguh beroleh kemenangan. Melalui kebangkitan Kristus, kita beroleh sungguh-sungguh akan apa yang namanya keselamatan. Dan sungguh-sungguh dialah juru selamat satu-satunya. Memang kita masih bergumul di dalam dosa di dalam dunia ini. Ya, memang masih ada perang di sana sini. Ya, memang masih ada sakit penyakit di sana sini. Ya, masih ada kematian di sana sini. Tetapi saudara sekalian, hanya di dalam Kristus, maka semua fenomena-fenomena ini hanyalah sesuatu yang temporary. Karena yang bersifat kekal sudah selesai. Kita yang seharusnya dibuang di dalam neraka jahanam kekal itu sudah selesai ditanggung oleh Tuhan. Maka dia menjamin saudara dan saya, sehingga kita tidak perlu takut dengan apa yang terjadi di dalam dunia ini. Karena yang terjadi di dunia ini just temporary. It's not eternal, happens. Bukan sesuatu yang selama-lamanya terjadi, tetapi yang hanya sementara terjadi. Maka meskipun di dalam dunia ini kita melihat banyak sekte-sekte, banyak agama-agama, banyak kepercayaan-kepercayaan, justru juga banyak ajaran-ajaran bidat yang kristofobia, di mana kristofobia maksudnya adalah membenci Yesus, membenci kekristenan, membenci orang Kristen, bahkan mereka melakukan teror, bahkan mereka melakukan kejahatan, evil things, bahkan mereka melakukan bom bunuh diri, bahkan mereka menebar ketakutan sana sini. Namun apakah orang Kristen seharusnya takut? Maka Kristus menyatakan semuanya supaya kita beroleh satu keberanian. Sehingga Kristus berkata, jangan takut. Karena Kristus telah membayar harga. Karena Kristus sudah paid it all. Dia sudah mematahkan kuasa dosa. Dia sudah mematahkan kuasa kematian. Maka kuburan pun tidak memiliki kuasa atas Kristus. Sudah selesai. Maka inilah penghiburan bagi saudara dan saya. Inilah penghiburan bukan temporary saja. Tetapi ini adalah penghiburan kekalnya bagi saudara dan saya. Maka apa respon kita, saudara? Apa tindakan kita, saudara? Maukah engkau
berkata bahwa saya nggak layak terima semua ini. Saya nggak layak menerima satu hal di mana dosaku, murka Allah yang seharusnya diberikan, ditujukan, dan harusnya aku yang menanggungnya di dalam ketidakmampuanku. Tapi justru Kristus menanggung semuanya. Semuanya ditanggung sehingga engkau dapat beroleh pengampunan, engkau beroleh keselamatan, engkau beroleh hidup yang kekal. He paid it all. Apakah saudara masih mau berkata, Tuhan, Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi aku. Masihkah engkau berkata, Tuhan, ampunilah aku yang seringkali kurang peduli dengan karya keselamatanmu. Kita mungkin sudah banyak dengar khotbah. Kita seringkali sudah banyak baca ayat-ayat kitab suci. Bahkan kita mungkin sudah pelayanan sana-sini. Tapi secara rohani, apakah engkau berkata, Tuhan, aku sungkan luar biasa. Aku tahu nggak layaknya aku. Aku tahu aku adalah orang yang tidak berani untuk mengatakan, Tuhan jangan selamatkan aku. Tuhan, Engkau adalah satu-satunya yang sudah memberikan yang aku tidak bisa lakukan. Aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Aku tidak bisa menyelamatkan keluargaku. Aku tidak bisa menyelamatkan setiap orang-orang yang aku kasihi. Hanya Engkau yang bisa melakukannya dengan kesempurnaan. Terima kasih ya Tuhan. Itulah yang seharusnya direspon kita. Tapi seringkali kita terlalu sombong. Kita terlalu arogan. Kita terlalu menganggap enteng. Kita anggap keselamatan Kristus itu sudah selayaknya. Kiranya Tuhan berbelas kasihan bagi kita. Dan memberikan satu kesadaran bagi kita. We must repent. Kita harus bertobat. Maka bagaimana dengan hidupmu? Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita mau menderita baginya? Apakah kita mau hidup baginya? Apakah kita mau melayani Dia? Apakah kita mau berjuang sampai akhir di dalam kesetiaan bagi Dia? Saudara sekalian, di dalam sejarah ada seorang hamba Tuhan yang namanya John Sung. Banyak kita mengenal John Sung. Dia adalah seorang anak pendeta, di mana dia menjadi seorang yang sangat pintar. Dan akhirnya singkat cerita dia disekolahkan di Amerika. Dan dia akhirnya singkat cerita dia pun bertobat di Amerika. Meskipun dia anak hamba Tuhan, dia anak pendeta, tapi pertobatan dia adalah pada saat dia berada di Amerika. Di saat dia datang dalam satu KKR, di dalam KKR di mana yang berkhotbah adalah satu orang anak muda perempuan, di mana dia memimpin 3 hari KKR. Dalam KKR yang pertama, dia sebenarnya tidak mau ikut, tapi dia bilang bolehlah kita dengar. Dan waktu hari pertama dia dengar khotbah dari seorang anak perempuan ini, di hari yang pertama, dia tertegur hatinya. Lalu akhirnya hari kedua dan hari ketiga, dia ikut KKR itu. Dan pada saat dia ikut KKR itu, pada hari yang ketiga, dia menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Dia menyerahkan setiap apa yang menjadi gundah-gulananya dalam diri. Dan dia mengatakan, aku orang berdosa, ampunilah saya Tuhan. Dan aku mau menyerahkan hidupku bagi Tuhan. Tetapi pada saat akhirnya dia sekolah, dan dia memperoleh begitu banyak khususnya pujian. Kenapa? Karena dia akhirnya dapat memperoleh doktor di dalam kimia. Dan waktu dia mendapatkan doktor di dalam kimia, lalu dia juga sekolah teologi. Tapi waktu dia sekolah teologi, dia sempat goncang karena sekolah teologinya di Union Theological Seminary adalah satu seminari liberal
Sehingga akhirnya dia berada dalam satu goncangan yang luar biasa. Kenapa justru masuk seminari, justru imannya goncang. Bahkan sampai masuk rumah sakit jiwa. Tapi singkat ceritanya adalah dia akhirnya menjadi seorang yang bertobat. Dan akhirnya dia menjadi seorang yang berhasil. Bahkan memiliki doktor kimia. Dan waktu dia pulang ke China. Dan waktu dia sampai di China, dia punya komitmen, aku mau melayani Tuhan. Dan saudara, John Sung pada saat melayani Tuhan, semua tahu ceritanya bahwa dia dipakai Tuhan luar biasa. Tapi tahukah saudara di dalam pelayanannya, dia harus melayani dengan kondisi tubuh yang sangat-sangat penuh dengan kesakitan. Rupanya kita tahu bahwa John Sung waktu dia menjadi seorang pengkhotbah, dia harus melawan sakit pada tubuhnya. Kenapa? Karena John Sung, dia pada saat berkhotbah, dia harus lawan bengkak-bengkak yang ada pada tubuhnya. Karena tubuh dari John Sung banyak bisul. Sudah tahu bisul? Bisul adalah satu hal di mana dalam tubuh kita itu menjadi satu ada tubuh yang bengkak. Dan di mana di situ kumpul akan satu mata, di mana kalau nanah itu keluar, maka di situ nanah kalau dikeluarkan, maka semua itu bisa membuat dia jadi kempes. Tetapi saudara, bengkak-bengkaknya bisul itu kalau saudara pernah merasakannya, maka saudara akan tahu betapa menderitanya kalau mengalami kebengkakan di dalam bisul. Nah, kalau satu bisul kita mungkin bisa tahan. Tapi bayangkan kalau di dalam tubuhnya banyak bisul, saudara. Tubuhnya penuh dengan bisul dan dia berkhotbah. Saudara, saya percaya bengkak-bengkak yang ada pada bisulnya itu pasti mengganggu apa yang namanya konsentrasinya. Pasti akan mengganggu akan bagaimana dia untuk bisa menyatakan akan khotbahnya dengan baik. Kenapa? Karena dia konsentrasinya terganggu dengan kesakitan demi kesakitan itu. Maka bisul-bisul yang bengkak itu betul-betul memberikan nuansa penderitaan bagi dia. Tapi dia tidak pernah ungkap karena dia tahu bahwa apa. Mungkin dia malu karena dia seorang bisulan. Tapi bukan itu maksudnya. Dia tahu bahwa apa? Aku bisulan dan seharusnya aku bisa rehat, aku bisa istirahat. Tapi meskipun aku bisulan, aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku harus memberitakan Injil. Aku harus men-sharingkan the gospel of Christ. Tidak ada waktu lagi, harus memberitakan Injil. Maka saudara, dia masuk rumah sakit berkali-kali. Kenapa? Karena selain bisul, dia juga pernah jantung, dia pernah kolera. Dan saudara, dia masuk rumah sakit berkali-kali. Tapi waktu dia masuk di rumah sakit pun, dia mengajak perawat untuk mendengar Injil Tuhan. Bahkan tercatat di Nanjing, di satu rumah sakit, waktu dia bicara kepada satu perawat, boleh nggak ajak temanmu yang lain? Boleh nggak untuk ajak temanmu lagi? Dan bahkan waktu dia di rumah sakit, dia sudah menyampaikan firman Tuhan kepada 200 perawat. Dan bahkan 200 perawat itu ada dari mereka yang sengaja jinjia, yang sengaja izin untuk apa? Supaya mereka bisa dengar khotbah dari John Sung di rumah sakit. Dan dia berkhotbah meskipun dalam keadaan tubuh yang lemah, dia tetap khotbah. Lalu bahkan dia nggak hiraukan nyawanya. Di saat dia sudah sembuh, dia pergi lagi dan berkhotbah lagi. Khususnya di China waktu itu, dia mengikuti kelompok battle di mana satu grup penginjilan yang dipimpin oleh Andrew G. Di mana dia ikut kemana Andrew G pergi. Di mana Andrew G mengaturnya. Maka di situ John Sung mengikuti. Dan saudara, pada saat dia mengikuti, dia berkhotbah, dan berkhotbah. Dan saudara, orang luar akan mengatakan, waduh, ini orang adalah yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tetapi saudara, bukankah juga ada orang-orang yang dari dalam pun akan berkata apa? Dia melayani Tuhan? No, dia cuma untuk dirinya sendiri.
Oh, dia cuma untuk arogansinya sendiri. Oh, dia cuma untuk popularitasnya sendiri. Saudara, pada saat John Sung melayani, dia banyak digosip. Kenapa? John Sung kalau khotbah cuma maunya kota-kota besar. Nggak mau kota-kota kecil. John Sung maunya pilih-pilih kota. Dia nggak mau khotbah di banyak kota yang kecil-kecil. So, waktu itu John Sung dengar. Lalu dia langsung hampiri orang itu. Lalu dia berkata, apa kamu bilang? Saya hanya mau berkhotbah di kota-kota besar. Lalu dia mengatakan, yes, memang saya pilih itu. Iya, memang saya khotbah di kota-kota besar saja. Kenapa saya mau khotbah di kota-kota besar? Tahu nggak reasonnya apa? Lalu apa? Lalu akhirnya dia mengatakan, karena di kota-kota besar, orang berdosa jauh lebih banyak berlipat-lipat dari kota kecil. Karena orang berdosa populasinya lebih banyak daripada orang-orang yang ada di desa. Maka karena populasinya lebih banyak, aku mau berkhotbah kepada mereka supaya lebih banyak lagi orang bertobat, lebih banyak lagi orang menangisi dosanya, lebih banyak lagi orang meragukan arogansinya, meragukan akan apa yang namanya mimpinya, dan kembali bertobat, bertekuk lutut di hadapan Yesus Kristus, dan sadari dosa, dan minta ampun sama Tuhan. Kota besar punya orang berdosa berlipat-lipat. Maka jika bisa memberitakan Injil di kota besar yang jumlahnya berlipat-lipat daripada kota kecil, aku mau berkhotbah di situ. Karena aku mau jangkau lebih banyak orang lagi supaya mereka bertobat. Langsung semua orang itu sungkan luar biasa. Sungkan karena gosip-gosip, tapi gosipnya tidak ada yang sip di situ. Karena gosipnya semua itu murahan. Semua iri hatinya murahan. Semua iri hatinya itu tidak ada yang kudus di balik semuanya. Tapi justru statement John Sung mengatakan, memang aku tidak ke kota kecil. Tetapi aku kenapa lakukan itu? Karena aku mau jangkau lebih banyak orang lagi. Aku mau lebih banyak orang bertobat dan Tuhan buka jalan supaya lebih banyak orang bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan saudara, setelah melayani di China, Tuhan izinkan dia melayani sampai ke Manila, sampai ke Asia Tenggara, sampai ke Indonesia. Sampai pada saat dia pernah berkhotbah satu kali di Surabaya. Dia punya punggung sakit luar biasa, sehingga dia tidak bisa berkhotbah dengan tegak. Maka akhirnya dia harus untuk dengan satu hal, sampai dia jongkok, sampai dia berlutut sambil khotbah, berlutut sambil menantang orang untuk bertobat, sambil berlutut sambil dengan menahan sakit punggungnya. Dia memakai waktunya untuk apa? Memakai waktunya untuk membuat orang-orang mendengar kasih Tuhan. Membawa berita kasih Tuhan yang tidak layak sebenarnya diterima oleh kalian-kalian. Tetapi dia men-sharingkan Tuhan Yesus mengasihimu. Dan banyak orang bertobat. Tetapi tubuhnya semakin buruk, penyakitnya semakin banyak, tubuhnya semakin lemah, sampai umur 42 tahun dia meninggal dunia. Saudara, kenapa saya men-sharingkan semuanya ini? Itu hanyalah salah satu cerita, salah satu kisah orang yang telah menerima Kristus, yang tahu Kristus sudah mati buat saya. Maka apa arti bisul? Apa arti sakit punggung? Apa arti kolera? Apa arti jantung? Apa arti semua kesakitan-kesakitan ini? Tanpa satu kesadaran bahwa aku ditebus dosa adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Aku kenapa
diberikan akan satu pertobatan. Karena Tuhan juga mau saya membawa pertobatan orang-orang lain menerima Kristus. Maka Yesus mengatakan, sudah selesai. Dia katakan kepada umatnya, aku menang. Aku sudah mengalahkan maut. Maka Lukas 23:46 sampai mengatakan, dengan suara keras dikatakan dari mulut Yesus, bahwa Bapa, di dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Kuserahkan rohku. Kuserahkan padamu. Sudah selesai. Maka saudara, dia menyatakan kemenangan supaya umatnya hidup berkemenangan. Dia sudah menang, maka jangan nangisi apa yang menjadi penderitaanmu. Jangan engkau melihat hidup temporary ini merampas sukacita kekalmu. Jangan karena engkau mengalami banyak hal yang susah dalam dunia ini, engkau kehilangan akan apa yang menjadi kemenangan yang membawa hidupmu bertemu dengan Tuhan kelak. Maka saudara, kita akan tutup pertemuan hari ini dengan satu tantangan. Siapa yang berkata, Tuhan, ampunilah saya, karena saya adalah orang yang tidak layak menerima semuanya yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Di balik semua rencana keselamatan yang Tuhan nyatakan, saya sadar saya tidak layak. Semua yang kau tanggung, saya tidak layak. Semua yang kau terima dari tumbal atas dosa-dosa kami sungguh-sungguh tidak layak. Maka siapa yang berkata, Tuhan saya tidak layak, Tuhan saya tidak mampu, Tuhan saya tidak bisa membayar semuanya. Siapa yang berkata ini saya Tuhan, saya mau hidup benar, saya mau hidup suci, saya mau hidup berkemenangan, saya mau hidup menyenangkan hatimu. Saudara punya doa seperti ini. Saudara, mintalah Tuhan, bukakan hatimu. Maka siapa yang berkata, Tuhan saya mau tekun memberitakan Injil. Karena Injil sungguh-sungguh adalah berita kesukaan kekal. Bukan berita kesukaan yang cuma temporary, tapi berita kesukaan yang selama-lamanya memberikan sukacita bagi aku. Tuhan, ini saya mau gila-gilaan memberitakan Injil. Saya mau gila-gilaan melayani. Saya mau gila-gilaan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan, jangan biarkan saya kendor. Jangan biarkan saya patah semangat. Jangan biarkan saya malas. Tuhan, dengar doaku. Maka saudara, mungkin kau punya doa seperti itu. Maka mintalah kepada Tuhan, Tuhan bukakan hatiku. Dan jika Tuhan memanggilmu mau menjadi seorang hamba Tuhan, bila Tuhan yang memberikan akan direction kepadamu, untuk setiap engkau dapat berkata, Tuhan, kalau engkau mau utus saya menjadi hambamu, Tuhan mau jadikan aku sebagai pemberita Injil dimanapun Tuhan mau tempatkan, ini saya Tuhan, pimpin saya. Bila engkau buka hati atas pimpinan Tuhan padamu. Dan kiranya Tuhan, biarlah yang memberikan kepada kita satu semangat hidup untuk apa? Melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan semau kita, tetapi kita mau ikut sesuai pimpinannya. Kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Dan kita menyerahkan seluruh apa yang ada pada kita semua. Let your will be done, not my will. Kiranya Tuhan memberkatimu. Kiranya Tuhan menguatkan imanmu. Dan kiranya Tuhan Allah yang senantiasa memberikan akan satu api yang terus berkobar-kobar dalam hati dirimu untuk melakukan
pekerjaannya yang dipercayakan kepadamu dan kepadaku. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Sampai Tuhan datang kedua kali. Sampai semuanya genap di dalam rencananya. Maukah saudara melakukan apa yang Tuhan pimpin di dalam hidupmu? Kiranya Tuhan memimpin kita semua. Mari kita tunduk kepala. Kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami sudah melewati waktu demi waktu untuk kami coba untuk bagaimana merenungkan Jumat Agung di dalam karya keselamatan Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan berkata sudah selesai, karena hanya Engkaulah satu-satunya dapat menuntaskan rencana Tuhan secara sempurna. Engkaulah satu-satu yang dapat melakukan semuanya di dalam kelengkapannya, di dalam ketuntasannya. Engkaulah satu-satunya ya Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, karena kami sungguh-sungguh sangat tidak layak, tetapi Engkau telah memberikan jalan keselamatan bagi kami, sehingga kami bukan milik iblis, kami bukan milik maut, kami bukan milik akan kuasa kegelapan, tapi kami milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menarik kami, sehingga kami berada di dalam penyertaan-Mu. Dan Engkaulah satu-satunya yang membawa pengharapan hidup kami di dalam kemenangan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa seru kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersama-sama berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan Allah. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.